Puji nama Tuhan, Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama mulai ibadah kita, ibadah kategorial ministry pada malam hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian, Datang Roh Kudus. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita sama-sama naikkan pujian dari awal. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita pujikan lagu dari awal, Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Syukur bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Yesus, syukur bagi-Mu ya Aba. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, ku agungkan nama-Mu, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Aba. Haleluya, kami bersyukur, kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagi mengenai kebenaran firman Tuhan dengan tema pemulihan di tengah krisis. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, terlebih dahulu saya ajak kita untuk tundukkan kepala dan kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami.
kalau hari ini kami masih boleh memiliki tubuh yang sehat, masih diberi kesempatan untuk belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami, supaya ketika kami selesai mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu, kami semua menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun senantiasa supaya di dalam setiap hati kami tidak ada lagi tanah yang berbatu dan semak berduri. Semuanya boleh menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah pemulihan di tengah krisis. Hari-hari ini di mana-mana kita mendengar, kita juga melihat, dan bahkan tidak sedikit dari kita merasakan apa yang namanya krisis. Krisis yang sama sedang menerpa seluruh dunia. Pandemi COVID-19. Tetapi firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ternyata juga menulis. Pada zaman Alkitab ditulis, sudah ada yang namanya krisis. Mari kita sama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Diambil dari judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari firman Tuhan tadi yang kita baca bersama-sama, ternyata murid-murid Tuhan
juga sedang mengalami krisis. Apa krisis yang mereka sedang hadapi? Ternyata mereka mengalami dua krisis. Yang pertama, mereka mengalami krisis iman. Di sana ada dua nama yang menarik buat saya. Tertulis, yang pertama adalah Simon Petrus. Yang kedua adalah Thomas, yang disebut Didimus. Kenapa mereka mengalami krisis iman? Karena sesungguhnya mereka sudah menyangkal Tuhan. Dosa ini tidak lebih ringan daripada dosa yang sudah diperbuat oleh murid Tuhan yang lain yang bernama Yudas Iskariot. Bedanya, Tuhan mau memulihkan keadaan mereka. Sedangkan Yudas Iskariot memutuskan untuk tidak mau dipulihkan keadaannya. Apa yang sedang dialami oleh dua nama ini? Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus. Di Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-34, di sana tertulis dengan jelas, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Ini dikatakan Tuhan sesudah Petrus pernah membanggakan dirinya. Ketika Tuhan mengatakan, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Apa kata Petrus kepada Tuhan? Tuhan, nyawaku akan kuberikan kepadamu. Yohanes 13 ayat 38, Tuhan menjawab Petrus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan akhirnya terjadi. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Di Lukas 22 ayat yang ke-61. Ketika Tuhan berpaling memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Maka di ayat yang ke-62, di sana tertulis, maka sedihlah Petrus, lalu ia pergi keluar dan menangis. Petrus sedang mengalami krisis iman yang luar biasa. Karena ia baru menyangkal Tuhan 3 kali. Nama kedua yang menarik juga adalah Thomas, yang disebut juga Didimus. Apa yang dilakukan oleh Thomas? Yohanes pasal yang ke-20, ayat ke-25, diceritakan di sana. Murid-murid yang lain sudah menceritakan kepada Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Tapi apa kata Thomas? Sebelum aku mencucukkan jariku pada tangannya yang berlubang dan pada lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Maka di ayat ke-29, ketika Tuhan di ayat yang ke-28 membiarkan Thomas mencucukkan jarinya, berkatalah Tuhan Yesus di ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas tidak percaya
Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Padahal ini sudah diberitakan Tuhan Yesus berkali-kali selama 3,5 tahun masa pelayanan Tuhan Yesus. Dan mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sedang mengalami krisis iman. Selain daripada itu, mereka juga baru melihat bahwa guru dan Tuhannya baru disalib, mati, dan dikuburkan. Membuat iman mereka juga jadi tergoncang. Tetapi bukan hanya krisis iman yang mereka sedang alami. Ternyata mereka semua juga mengalami krisis keuangan. Dari mana kita bisa tahu? Di Lukas pasal yang kelima, ketika Tuhan pertama kali memanggil murid-muridnya, pekerjaan mereka dahulu adalah penjala ikan. Tuhan katakan apa? Mulai dari sekarang ini, engkau tidak lagi menjadi penjala ikan. Engkau menjadi penjala manusia. Tapi apa yang kita temukan pada Yohanes 21 ini? Ternyata murid-murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia dan sekarang menjadi penjala ikan lagi. Mereka kembali kepada kebiasaan yang lama, hidup mereka yang lama. Mereka sedang mengalami krisis keuangan. Ternyata bukan hanya itu saja krisis keuangan yang mereka sedang hadapi. Di Yohanes 21 ayat yang ketiga, semalam-malaman mereka pergi menangkap ikan dan mereka tidak mendapat apa-apa. Bahkan di ayat yang keempat, ketika Tuhan Yesus berdiri di pinggir pantai dan menyapa mereka, dicatat di sana hari mulai siang. Mereka tidak mendapat apa-apa. Semalam-malaman mereka sudah mencari ikan. Mereka sudah tidak punya kesempatan kedua. Karena hukum alam mengajarkan, kalau mau pergi menangkap ikan, perahu itu akan didorong pada waktu sore menjelang malam dengan angin dari gunung. Dan ketika malam, angin itu akan mendorong perahu itu ke tengah laut, ke laut yang dalam. Dan di sana terdapat ikan-ikan yang besar. Dan kemudian menjelang pagi, angin itu akan berbalik arah, mendorong perahu itu dari tengah laut ke pantai. Dan firman Tuhan ini ditulis, hari menjelang siang. Semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Kalau orang dagang, modal sudah keluar semua, usaha sudah diberikan, hasilnya adalah nol. Ini adalah rumus sederhana menjadi bangkrut. Inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan bukan hanya di situ saja. Mereka juga sudah habis-habisan. Di ayat yang kelima bahkan Tuhan bertanya kepada mereka, adakah padamu lauk pauk? Apa jawab mereka? Tidak ada. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu makan saja, mereka sudah tidak punya lagi lauk pauk. Mereka sudah habis-habisan. Selain krisis iman, mereka juga mengalami krisis keuangan. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan tidak pernah suka anak-anaknya terus-menerus ada di dalam krisis. Karena akan membuat anak-anaknya tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Orang yang terus-menerus ada di dalam krisis, itu fokusnya, seluruh konsentrasinya, daya upayanya akan dipakai untuk menyelesaikan krisis. Tidak ada lagi kesempatan untuk melihat ke kanan, ke kiri, dan melihat kesempatan yang lain.
Bahkan ketika Tuhan bertanya pada mereka, mereka tidak tahu kalau itu Tuhan, bukan? Karena mereka sedang fokus menghadapi krisis. Tuhan tidak suka anak-anaknya terus-menerus ada di dalam krisis. Karena orang yang ada terus dalam krisis tidak bisa melihat kesempatan. Tidak bisa melihat pintu jalan terbuka. Bahkan tidak bisa melihat berkat Tuhan. Apalagi bertemu dengan Tuhan. Seluruh waktunya dan daya upayanya habis dipakai untuk menyelesaikan krisis. Bukan berarti krisis itu tidak baik. Krisis itu bahkan sangat baik. Karena dengan adanya krisis, itu akan menguji dasar-dasar. Apakah dasar kita kuat atau dasar kita ternyata dasar yang tidak berdasar. Krisis adalah alat uji yang sangat efektif untuk membuktikan dasar-dasar yang ada di dalam hidupmu, di dalam usahamu, di dalam imanmu kepada Tuhan. Perusahaan tidak akan pernah menjadi perusahaan yang besar. Orang-orang juga tidak akan bisa dinyatakan sebagai orang sukses kalau tidak pernah menang mengatasi krisis. Justru karena adanya krisis yang terus mereka hadapi, dan setiap kali ada krisis mereka mampu mengatasinya, itulah yang membuat mereka menjadi besar, menjadi kaya, menjadi sukses. Itulah krisis. Krisis di dalam bahasa Mandarin tertulis dengan dua kata. Wei ji. Wei xian de wei. Ji hui de ji. Yang artinya adalah di dalam bahaya ada kesempatan. Jadi krisis itu pasti ada bahayanya. Tetapi hanya orang yang berhasil, yang sukses, yang melihat di balik bahaya itu ada kesempatan. Sedangkan orang-orang yang gagal akan selalu melihat bahayanya dan tidak pernah bisa melihat kesempatannya. Weji, di dalam bahaya ada kesempatan. Maka sesungguhnya krisis itu bagus untuk menguji dasar-dasarnya. Demikian juga dengan kita, bukan? Apakah bangunan yang kita bangun di atas dasar tanah yang berbatu, atau kita bangun selama ini di atas tanah yang berpasir? Yang ketika ujian itu datang, yaitu angin, hujan, dan banjir, itulah yang akan menguji dasar-dasar yang kau bangun selama ini. Orang sukses, orang yang betul-betul dipulihkan oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, bukan orang-orang yang tidak pernah mengalami krisis. Tetapi mereka berhasil melewati bahayanya dan mereka menemukan kesempatannya. Inilah krisis. Tuhan tidak pernah suka anak-anaknya terus ada di dalam krisis. Tuhan suka memulihkan krisis kehidupan anak-anaknya. Asalkan kita mau ikut caranya Tuhan. Kenapa? Ini yang menjadi pelajaran kita yang kedua hari ini. Karena cara Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun seringkali cara Tuhan tidak pernah sama dengan cara berpikirmu,
dengan ilmu yang kau pelajari, dengan cara dunia, tetapi cara Tuhan pasti yang terbaik. Apa cara Tuhan? Biarkan firman Tuhan yang berkuasa itu melakukannya, menyelesaikan krisis hidupmu, supaya engkau mengalami pemulihan. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, melampaui akal pikiran manusia, melampaui cara-cara yang ada di dunia. Tapi cara Tuhan pasti yang terbaik. Kalau dihitung secara ilmu, murid-murid ini dari kecil sudah lahir dari keluarga penangkap ikan. Di dalam ilmu menangkap ikan, kalau menebar jala, itu di sebelah kiri perahu. Menebar jalanya di laut dalam atau di tengah laut. Yang terjadi di dalam ayat ini yang barusan kita baca, mereka sudah dekat ke pantai. Jaraknya hanya 200 hasta saja. Sudah sangat dekat dengan pantai. Di mana itu adalah laut dangkal yang tidak ada ikannya. Adapun ikannya ikan kecil-kecil yang tidak akan membuat mereka menghasilkan banyak uang. Tapi inilah bukti cara Tuhan, cara yang terbaik. Ketika Tuhan katakan, tebar jalamu ke kanan perahu, mereka tidak ada yang berbantah-bantahan. Mereka tidak ada yang bertanya, Tuhan, bukankah Tuhan ini anak seorang tukang kayu? Kenapa Tuhan ngajari kami menangkap ikan? Yang menarik adalah mereka melakukan saja apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu mereka lakukan saja. Dan buktinya, mujizat terjadi, bukan? Mujizat pertama yang tercatat di firman Tuhan, di Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana. Bukankah juga demikian ceritanya? Ketika itu, ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa jawab Tuhan? Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tapi apa kata Tuhan? Itu tidak menghalang-halangi ibunya untuk berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di sana. Apa yang dikatakannya, perbuatlah. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan waktu itu? Isilah tempat pembasuhan kaki itu 6 tempayan. Yang isinya satu tempayan itu hanya 2-3 buyung air. Tempat pembasuhan. Tapi ketika Tuhan katakan, isi penuh dengan air, mereka melakukan yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Alkitab mencatat, itulah mujizat yang pertama terjadi. Air berubah menjadi anggur. Dan bukan hanya anggur yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika itu dibawa kepada pemimpin pesta memuji dengan mengatakan, ini adalah anggur yang baik. Lakukan saja. Lakukan saja firman Tuhan. Izinkan firman itu bekerja. Menyelesaikan krisismu. Menyelesaikan masalah hidupmu. Karena cara Tuhan pasti yang terbaik. Hukum alam juga menantangnya. Ketika murid-murid itu ada di pinggir pantai, hari menjelang siang, sudah tidak ada kesempatan kedua. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika mereka menebarkan saja, melakukan firman Tuhan,
Apa yang terjadi? 153 ekor ikan besar-besar mereka tangkap. Jalan mereka tidak koyak, meskipun hampir koyak. Perahu mereka tidak tenggelam. Mukjizat yang terjadi. Bukankah seringkali kita juga diajarkan oleh ilmu pengetahuan di dunia ini dari kita kecil? Yang paling sering kita dengar adalah prinsip kita untuk menjadi kaya, bukan? Seringkali kita diajarkan dari kecil, hemat pangkal kaya. Jadi kalau mau jadi orang kaya harus hemat, alias medit. Uang digenggam, kalau bisa masuk terus, nggak keluar. Itu hukum dunia. Hemat pangkal kaya. Rajin pangkal sukses. Jadi, saya sering diajarkan dari dulu kecil, kalau bangun pagi-pagi, jangan kalah duluan dari ayam berkokok. Karena kalau kamu bangun sesudah ayam berkokok, berkatmu dimakan sama ayam duluan. Mungkin itu hanya saya, atau Bapak Ibu di rumah juga pernah mendengar hal yang sama. Belum lagi rumus yang lain, rumus dagang. Beli kulaan modal di harga yang paling murah. Jual di harga yang paling tinggi. Sisanya adalah cuan. Untung. Tetapi ternyata firman Tuhan membuktikan ada kebenaran yang lain. Di Amsal 11 ayat yang ke-24. Di sana ditulis bukan? Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bukankah ini berlawanan dengan ilmu yang sudah kita terima, bukan? Firman Tuhan ini ditulis oleh raja yang tidak pernah ada lagi yang mengalahkan kekayaannya dan kepintarannya. Dia sendiri yang menulis. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tetapi di lain sisi, ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Inilah bukti kebenaran firman Tuhan. Engkau mau rajin, bisa. Mazmur 127 ayat yang pertama dan kedua. Di sana ditulis oleh Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini yang kedua yang menarik. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini jangan disalahartikan. Nanti dikatakan kalau gitu kerja kita enak tidur aja terus, Pak. Salah. Bukankah ada yang berbunyi ora elabora? Artinya berusaha dan berdoa, bukan? Tugas kita bekerja, lakukanlah yang terbaik. Tapi yang membuat engkau kaya dan makan kenyang, itu bukan karena berapa lama hasil kerjamu, berapa lama usahamu dalam satu hari, dari pagi subuh-subuh sampai tengah-tengah malam, Tuhan sanggup menyediakannya. Bahkan ketika engkau harus ambil waktu istirahat dengan tidur, Tuhan sanggup menyediakan. Maka di Amsal 10 ayat yang ke-22 tertulis dengan jelas,
berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Apapun krisismu hari ini, entah engkau sedang mengalami krisis iman, atau mungkin engkau sedang mengalami krisis keuangan, ingat 2 pelajaran yang kita pelajari hari ini. Tuhan tidak pernah suka melihat anak-anaknya terus ada di dalam krisis. Tuhan suka memulihkan keadaan anak-anaknya. Tetapi memang harus lewat krisis. Karena dengan adanya krisis itu, menguji dasar-dasar hidupmu. Apakah di dalam dasar hidupmu, engkau sudah mengandalkan Tuhan? Maka firman Tuhan tercatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan di Mazmur 1 ayat yang ketiga ditulis, apa saja yang diperbuat berhasil. Dan yang kedua, Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk menyelesaikan krisismu. Tapi ada syaratnya. Lakukan dan percayai. Firman Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Apapun masalahmu, apapun krisismu, saat ini datang kepada Tuhan. Ceritakan pada Tuhan apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi krisismu. Apapun itu, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus juga berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami masih boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Meskipun hari ini kami semua boleh mendengar, melihat, merasakan apa yang namanya krisis sedang melanda hidup kami. Tapi firman-Mu berkata, ada pemulihan di dalam krisis hidup. Asalkan kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, memakai caranya Tuhan, dan mengizinkan firman Tuhan bekerja untuk menyelesaikan krisis hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah suka melihat anak-anaknya terus ada di dalam krisis. Tapi Tuhan mau anak-anaknya menang atas krisis kehidupan yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Hamba-Mu selesai untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus akan selalu bekerja, mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan, memberi kekuatan supaya setiap kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami akan melihat mukjizat terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, dengan berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga di kemudian hari kami bisa berjumpa lagi, semuanya dalam tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bagi yang sedang mengalami kekurangan, biarlah Tuhan yang memberi kecukupan. Yang sedang mengalami masalah yang tidak ketemu jalan keluarnya, Tuhan sanggup bukakan pintu jalan keluar satu persatu dari masalah. Sehingga setiap anak-anak-Mu berkemenangan di dalam Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah dan jadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang hamba-Mu akan berdoa memohon berkat daripada Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah.
Saudaraku yang kasih, angkat tanganmu. Saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga. Kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.